tingkat kematian akibat COVID-19 menurut data yang rilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Indonesia, jumlah yang positif hingga 9 Oktober adalah 9 Oktober terkonfirmasi itu 320.564 dan kematiannya itu 11.000. Wow, 11.000 setengah kayak. Berarti kalau sekarang hari ini berarti COVID-19 today in Indonesia update. Ini dia, welcome to world. Nah ya, di Indonesia sendiri jadi coronavirus itu masuk sekitar bulan Februari atau Maret ya, gue juga nggak tahu itu yang awalnya itu sempat yang tertularnya itu dua orangnya yang dari luar Indonesia itu, kalau saya dari mana ya, dari luar negeri terus ke Indonesia, gue gak tahu ya infonya ini salah betul. Nah akhirnya dari situ mungkin ada juga pendatang dari luar negeri kembali ke Indonesia yang membuat banyaknya virus yang membawa dampak internal di Indonesia ya. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari grafik kasus terbaru virus corona itu semakin kesini itu semakin naik. 100 hingga di sini wow. Yang gue habis pikir itu dalam satu hari 9 Juli itu bisa sampai 2.000. Itu yang terkonfirmasi. Jadi mungkin dari berapa jumlah Indonesia, berapa 1,5 juta penduduk Indonesia yang tes langsung 2.000 dan itu terkonfirmasi positif. Dan sekarang itu pada periode ini sih yang paling tinggi itu pada tanggal 25 September. Nah di sini jadi 4.800 hampir 5.000 anjir. 4.803. Iya. Nah yang gimana ya? Gua gak bisa bilang gimana. Yang pertama katanya pernah sebenarnya sih bisa kalau semisal langkah terbaik dari pemerintah kalau semisal efektif itu mungkin nggak sampai ke gini sih, mungkin ya berapa gitu ya, mungkin puluhan atau 100, mungkin 100-an nggak sampai 1000 kayak gini. Awalnya itu kalau nggak salah gue baca itu ada yang bilang dari pemerintah itu kalau Indonesia itu kebal corona. Yang pertama, yang kedua kalau Indonesia itu kalau virus corona itu tidak akan masuk ke Indonesia. Terus sempat kasus kalau Indonesia itu belum banyak maksudnya yang terkonfirmasi. Terus penelitian Harvard katanya harusnya sudah masuk, dan memang sampai hari ini akibatnya dari hanya bilang wah virus corona itu nggak bisa masuk atau Indonesia kebal dengan virus corona. Akhirnya pencegahan tindakan preventif dari pemerintah malah nggak terlalu serius, malah jadinya ya hasilnya ya seperti hari ini 4.000, 1.000 udah dari mulai tanggal 13 Juni itu udah mulai 1000-an, 1000 rata-rata ya 1000 gitu, rata mungkin 2000-an kali ya, 2.000 atau 3.000 gitu, 2.500-an gitu. Ya cukup banyak juga sih di sini juga, tapi nggak cuma Indonesia dulu sih yang dialamin, tapi di dunia juga kasus juga sudah banyak. Tapi kalau gua pengen tahu di dunia itu ini ya apa namanya, yang statistik negara terbesar yang yang menduduki ranking pertama yang banyak COVID. Yang pertama itu United States ya.
kalau menurut gue sih wajar aja sih kenapa Amerika, soalnya kan yang pertama penduduk Amerika juga udah banyak juga, yang kedua Amerika luas gitu kan, Amerika Serikat nih, dan penduduk wisatawan misalnya imigran itu ada dari Amerika Serikat, dan dari luar negeri juga pada masuk ke Amerika Serikat. Jadi ya menurut gue sih wajar, jadi banyak dari luar negeri itu masuk ke Amerika, dari luar negeri, dari luar Amerika itu pada ke Amerika. Ya kayak gitu sih, saya lalu lintas ya, benar, lalu lintas negara gitu kan. Ini M itu miliar ya, meninggal dunia kasus ada 36.700 miliar, atau gimana sih ini, aduh anjir, udah miliar kasusnya. Yang pertama didukung oleh United States, ya Amerika Serikat. Yang kedua itu India. Waduh, bukan maksudnya apa ini, kenapa India, sebenarnya gue mikir juga karena India populasinya juga banyak banget di dunia. Berapa ya, kedua kok, ketiga ya populasi terbanyak. Dan gue lihat di channel YouTube itu apa ya, di Erpan ya, cara makannya itu jorok banget, dan itu pakai tangan anjir. Jadi aduk-aduknya itu bukan pakai sendok atau pakai apa, itu pakai tangan, itu diaduk-aduk itu unik dan menambah cita rasa selera Nusantara. Oke, nah di sini United States itu kasusnya itu paling banyak 7,68 miliar, yang meninggal itu 213.000, penampakannya itu 988. Gua nggak apa, United States ini nggak lockdown aja atau gimana gitu ya? Yang apa, supaya penyebarannya itu nggak nyebar banget gitu kan. Terus kita lihat United States, India, Brazil, Rusia, Colombia, Argentina, Spain, Peru, Meksiko, France. Biasanya kalau kata dosen gue dibacanya itu bukan French, tapi France. South Africa, United Kingdom, Iran, negara-negara Eropa. Ya lumayan juga ya negara Eropa. Iran, nah Indonesia, berarti Indonesia dari keurutan 1, 2, 3, 4, 5, 2,000 years later. 21. Dari total negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-21 guys, di atas Pakistan, Jerman, Israel, ya Jepang, Kanada, Korea, Cina. Cina mainland. Maksudnya gimana? Kok bisa Cina yang terbaik? Pokoknya harusnya Cina yang urutan pertama ya. Enggak juga kok. Oh iya, bisa jadi sih. Kok Cina nggak masuk ke top 12 top 10 negara terbesar yang terkena virus? Mungkin langkah-langkah dari Cina itu udah tepat. Kayak misalnya gue pernah dengar itu di Wuhan itu langsung lockdown, mungkin ya lockdown, di semuanya ditutup, nggak ada aktivitas sama sekali selama berapa ya, 2 bulan atau berapa, 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu. Dan itu yang membuat walaupun asal mula virusnya itu dari negara ini nih, tapi kalau semisal langkahnya tepat itu ya bisa nggak sampai sebanyak ini di 91.000 ya kasus ya. Berarti yang paling bawah itu negara apa ya? Buat coba lihat negara paling tidak terdeteksi ya, Turkmenistan, Caribbean, Netherlands itu apa ya, negara apa ya? Turkmenistan itu Timur Tengah kan?
Turkmenistan, negara di Asia Tengah. Oh, bisa-bisanya ya, luas kan Turkmenistan nih. Di sampingnya ada Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Pakistan. Ya, negara-negara Timur Tengah gini kan. Ya lumayan luas juga, maksudnya bisa ya, maksudnya yang negara yang wilayahnya luas itu bisa cash-nya itu 0. Turkmenistan. Terus negara sampingnya Afghanistan, Iran, Uzbekistan itu gimana? Biar cepat. Apa tadi? Afghanistan aja udah 39.000 kasus. Ya, Afghanistan sekarang kalau misalnya Uzbekistan ulang berapa ya Uzbekistan worldwide. Ini biar terus tadi ke back malah jadi panjang nih. Uzbekistan 60.000. Jadi gua heran itu. Ya gue baru tahu malah, jadi Turkmenistan ini cukup luas juga negaranya dan mungkin populasinya juga cukup banyak. Ya maksudnya lumayan lah. Yang kipernya di sini Uzbekistan kena, Afghanistan kena, Iran juga kayaknya kena sih. Iran kena gak Iran? Iran juga kena ya, udah 1000-an di sekitar sini, 1000-an. Turkmenistan wah bagus sekali sih. Gak sampai ada 0 kasus, tapi gak tahu nih salah apa datanya itu betul atau bukan. Turkmenistan, ntar gua searching dulu Turkmenistan kok bisa coronavirus. What happen when you get coronavirus disease? WHO coronavirus disease report. Corona di negara Turkmenistan ya kok bisa 0 gitu. Kasus di Indonesia 0 apa? Nah, ayo ini kita baca selain baca yang lain juga baca artikel-artikel lain juga ya. Ya sebagai pengetahuan aja sih. Kasus virus corona COVID-19 di Turkmenistan 0. Apa yang terjadi? Virus corona COVID-19 kini telah ditemukan di hampir setiap negara. Ini tanggal 8 April. Nah, udah lama ya. Ya maksudnya dalam lumayan lah. 8 April. Virus corona COVID-19 telah ditemukan di hampir setiap negara dunia. Angka infeksi secara global menyentuh 1,4 juta dan 80.000 kematian. Di Indonesia. Kematiannya angka berapa ya? Ntar aja deh. Namun ternyata masih ada beberapa negara yang belum menemukan kasus tersebut. Salah satunya adalah Turkmenistan. Sementara dunia ini sedang memerangi virus corona jenis baru dan semakin banyak negara populasi mereka, Turkmenistan mengadakan acara bersepeda massal. Kok bisa? Turkmenistan mengadakan acara sementara dunia kini sedang memerangi virus jenis baru dan semakin banyak negara menguji populasi mereka. Turkmenistan mengadakan acara sepeda massal untuk kesehatan dunia. 7 April kesehatan dunia, Bu. Ya jadi di samping pada saat negara semua diserang oleh virus corona, ya kok gue jadi pengen ke Turkmenistan ya. Nanti ada salah satu negara Asia Tengah ini mengklaim masih memiliki 0 kasus COVID-19. Namun banyak ahli khawatir pemerintah mungkin menyembunyikan ya bisa jadi sih. Kalau gue mikirnya menyembunyikan ya gue bukan maksudnya sujud. Tapi gue gak ngerti apa pada saat ada satu positif di Wuhan
Cina ini langsung ini langsung PSBB gitu, yang buat nggak ada jalan lalu lintas di sini atau gimana gitu kan, gue nggak tahu. Mungkin ya bisa jadi sih apa namanya, menyembunyikan gitu. Statistik kesehatan resmi dari dunia terkenal tidak dapat diandalkan. Oh, statistik kesehatan. Kan kata Profesor Martin McGee and London School of Hygiene and Tropical Medicine yang telah mempelajari sistem perawatan kesehatan Indonesia. Selama dekade terakhir, mereka mengklaim tidak memiliki orang yang hidup dengan HIV. Selama dekade berakhir, mereka mengklaim tidak memiliki orang yang hidup dengan HIV, sebuah angka yang tidak masuk akal. Kami juga tahu bahwa pada tahun 2000-an mereka menekan bukti serangkaian wabah. Banyak orang di Turkmenistan bahkan takut menyarankan COVID-19 mungkin sudah ada di negara tersebut. Kenalan saya yang bekerja di sebuah agen negara mengatakan kepada saya bahwa saya seharusnya tidak mengatakan bahwa virus ada di sini. Kalau tidak, saya akan mendapat masalah. Ibu kota Asgabat yang minta untuk menemuinya. Ya elah, ya gue gak tau juga sih aslinya kayak gimana, tapi ya kalau semisal menutupi juga kayaknya jangan terlalu gitu juga sih. Namun otoritas Turkmenistan sedang berupaya mengatasi kemungkinan wabah. Bersama-sama dengan badan PBB, mereka mendiskusikan rencana aksi. Kantor Presiden PBB mencakup koordinasi dan kegiatan yang PBB karena tidak memiliki Panoka menghindari memberi jawaban yang langsung. Kami mengandalkan informasi resmi yang dilakukan semua negara, katanya. Ya bisa jadi sih. Panoka mengatakan langkah-langkah awal untuk membatasi perjalanan Panoka ET. Betul, Panoka siapa sih? Panoka PBB, PBB, tiketnya. Kemudian Panoka itu dari anggota PBB juga. Mereka juga melakukan pengawasan awal Februari. Ya Allah, like persiapan Turkmenistan jadi mengamalkan virus corona. Tapi seberapa siapkah sistem kesehatan Turkmenistan? Kami tidak tahu. Para pengunjung kami telah diberitahu bahwa mereka memiliki tingkat kesiapan tertentu dan kami tidak melakukannya. Itu semua dilengkapi dengan sangat baik. Para mengatakan semua orang yang di negara itu dan mereka menggunakan gejala sedang diuji untuk COVID. Namun mereka tak bisa memberikan masalah. Ya intinya sih ada kemungkinan di Turkmenistan ini ada info yang ditutup-tutupi. Yang pertama, yang kedua memang tingkat keselamatannya juga bisa aja tinggi sih. Ya udah deh, kita fokus di negara kita aja kali ya. Tingkat kematian COVID di Indonesia juga tingkat kematian COVID tingkat kematian COVID di Indonesia. Ini awal adanya yang meninggal itu pada tanggal 18 Maret. Dan dari situ itu rata-rata itu semuanya ada di sini sampai di puncaknya itu tanggal 22 September itu 160 orang meninggal karena COVID. Dan yang paling banyak di Jakarta. Yang meninggal Jawa Timur ya, yang paling banyak yang meninggal dunia. Tapi bagusnya sih ya positif negatifnya ya nggak tahu Jawa Timur cara mengelola mencegah kasus ini gimana, tapi positifnya itu
tidak menutupi gitu kan, kadang ada daerah yang nutupi kasus-kasus gitu kan, supaya terlihat kalau negaranya itu bisa melakukan tindakan yang bagus gitu untuk menangani virus corona. 5 provinsi di Indonesia dengan tingkat kematian corona tertinggi, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi.